萧家，萧炎。指缝中的光点燃了梦魇，站在天端俯瞰着世界无边无边。 Selamat datang di channel hiburan netizen. Mari kita lanjutkan part berikutnya dari cerita novel Donghua Battle Through the Heavens. Ini hanyalah full spoiler. Tanpa banyak kata demi menghemat kuota, segera kita mulai isi ceritanya. Semua orang di aula segera tercengang ketika mereka mendengar kata-kata pria tua berjubah merah itu. Mereka semua segera mengungkapkan ekspresi terkejut ketika mereka melihat pria muda kurus yang hadir. Tidak ada yang mengira pemuda ini, yang memiliki pencapaian besar dalam keterampilan penyembuhan obat, akan memiliki kemampuan ini juga. Paviliun petir angin mungkin tidak sebanding dengan lembah api yang terbakar dalam hal kekuatan, tapi itu pasti dianggap sebagai fraksi kuat dengan bobot signifikan di wilayah dataran tengah. Namun, Xiao Yan ini bisa pergi dengan damai setelah membuat dendam dengannya. Dari ini, orang bisa mengatakan bahwa orang ini jelas tidak sederhana. Mata cantik Tang Huo Er menatap Xiao Yan. Rasa gatal di tangannya tiba-tiba menjadi jauh lebih intens. Dia belum pernah bertemu lawan dengan usia yang sama yang setara dengannya. Ekspresi Xiao Yan tidak berubah dalam menghadapi banyak tatapan terkejut di aula. Dia melirik pria tua berjubah merah itu dan samar-samar berkata, "Aku memang Xiao Yan, tapi apa hubungannya ini dengan apapun? Yang saya lakukan hanyalah mengganti nama saya." Pria tua berjubah merah, yang juga tetua kedua dari lembah api yang terbakar, tersenyum ketika mendengar ini. Dia berkata, "Permusuhan Anda dengan paviliun petir angin adalah karena Anda memiliki gerakan 3000 petir, penangkal petir angin. Ini akhirnya menyebabkan mereka mengejar Anda dengan niat membunuh. Anda bukan murid dari paviliun petir angin. Di mana Anda mendapatkan gerakan 3000 petir? Selain itu, Anda saat ini ingin mendapatkan api langit 3 perubahan misterius dari lembah api terbakar saya. Jangan bilang kamu tertarik pada teknik do orang lain?" Ekspresi Xiao yang tenang ketika dia menjawab, "Gerakan 3000 petir adalah sesuatu yang saya dapatkan secara kebetulan. Tidak perlu bagi saya untuk bertanggung jawab kepada tetua kedua tentang ini. Adapun api langit 3 perubahan misterius. Aku memiliki api surgawi dan akan mampu melepaskan kekuatan api langit 3 perubahan misterius ke puncaknya. Ini adalah alasan saya untuk datang ke lembah api yang terbakar. Apakah saya tertarik pada teknik do orang lain bukanlah sesuatu yang tetua kedua dapat kelola." Kata-kata Xiao Yan itu tumpul. Oleh karena itu, ekspresi tetua kedua sedikit berkurang. "Xiao Yan, tempat ini bukan paviliun petir angin. Itu tidak akan membiarkanmu bertindak dengan cara lancang seperti itu." Tetua ketiga dari lembah api pembakaran, Wu Chen, mengerutkan kening dan dengan dingin menegur. Xiao Yan terlalu malas untuk repot-repot dengan 2 orang tua yang bising ini. Matanya menatap Tang Zhen di kursi pemimpin, menangkupkan kedua tangannya, dan berkata, "Kepala Lembah Tang, saya telah datang ke lembah api terbakar untuk api langit 3 perubahan misterius. Tolong katakan sesuatu tentang cara menyelesaikan masalah ini. Jika Anda juga merasa bahwa api langit 3 perubahan misterius adalah rahasia dari lembah api yang terbakar yang tidak akan diteruskan ke orang luar, yang Anda butuhkan adalah mengucapkan kata dan Xiao Yan akan segera pergi. Saya tidak akan ragu sedikit pun. Jika saya benar-benar mengucapkan kata-kata itu, topi karena tidak dapat dipercaya akan dikenakan di kepala saya di masa depan. Tenang, karena saya telah berjanji kepada Anda, saya yang lama pasti akan menepati janji saya." Tang Zhen melambaikan tangannya. Ekspresinya berangsur menjadi dingin. Dia melirik kedua tetua di sampingnya saat dia dengan acuh tak acuh berkata, "Aku sudah memutuskan tentang masalah ini.
Kalian berdua tidak perlu menyulitkan Xiao Yan. Aku yang dulu juga sadar akan peraturan di dalam lembah. Oleh karena itu, saya tidak mengatakan bahwa saya akan memberikan api langit 3 perubahan misterius ke Xiao Yan. Menurut peraturan lembah, murid inti dapat memperoleh api langit 3 perubahan misterius setelah melewati tes. Oleh karena itu, jika Xiao Yan mampu melewatinya, tidak akan ada lagi keberatan dari yang lain. Siapapun yang tidak patuh akan dihukum sesuai dengan aturan lembah. Suara Tang Zhen mengandung ketegaran di bagian akhir. Para tetua kedua dan ketiga saling bertukar pandangan satu sama lain setelah mendengar kata-kata Tang Zhen ini. Ekspresi mereka sedikit berubah. Setelah ragu sejenak, tetua kedua akhirnya mengertakkan giginya dan berkata, masalah ujian murid inti selalu dirancang oleh Dewan Sesepuh. Bolehkah saya tahu apakah topik tes ini akan diputuskan oleh Dewan Sesepuh? Orang tua bertele-tele ini tampaknya benar-benar tidak mau mengizinkan api langit 3 perubahan misterius mendarat di tangan Xiao Yan yang merupakan orang luar. Oleh karena itu, dia memikirkan semua cara untuk menghalangi Xiao Yan. Wajah Tang Zhen sedikit tenggelam. Dia menjawab, jika tetua kedua memiliki niat seperti itu, beritahu kami tentang topik pengujian. Hati tetua kedua bersukacita ketika dia melihat Tang Zhen menjadi sedikit keras kepala. Dia membuka mulutnya dan berkata, masalah ini memiliki implikasi serius dan tidak bisa dilakukan dengan santai. Oleh karena itu, saya yang lama secara pribadi akan menjadi penguji. Jika Xiao Yan mampu bertahan 10 pertukaran di tangan saya yang lama, masalah api langit 3 perubahan misterius akan diputuskan oleh kepala lembah. Aula besar segera sedikit tenang setelah kata-kata ini terdengar. Banyak sesepuh di bawah saling memandang dan tanpa sadar mengeluarkan tawa getir. Mereka sangat jelas tentang kekuatan tetua kedua. Puncak kelas Douzong. Dia berada pada tingkat yang menakutkan, hanya 1 langkah menjauh dari maju ke kelas Douzun. Jika dia menjadi penguji, itu akan tampak seolah-olah mereka pengganggu. Alis Tang Huo'er disatukan sedikit. Kemarahan juga melintas di matanya yang cantik. Orang tua ini jelas menyulitkan orang lain. Puncak kelas Douzong adalah level di mana bahkan dia akan mengalami kesulitan besar yang berlangsung selama 10 pertukaran. Untuk berpikir bahwa tetua kedua dapat mengucapkan kata-kata seperti itu. Tang Zhen dengan samar tertawa. Suaranya terdengar sedikit ejekan. Ini menyebabkan ekspresi tetua kedua menjadi sedikit tidak wajar. Dia hanya menyuarakan tes semacam itu karena dia tidak ingin menyerahkan api langit 3 perubahan misterius kepada orang luar. Jika kepala lembah merasa bahwa tetua kedua tidak sesuai untuk bertindak, izinkan saya untuk melakukannya. Dikabarkan bahwa Xiao Yan bahkan berhasil membunuh tetua dari paviliun petir angin utara. Saya pikir dia memiliki kartu truf yang kuat. Itu seharusnya bukan tugas yang mustahil yang berlangsung selama 10 pertukaran di tangan saya, kan? Tetua ketiga Wu Chen perlahan membuka mulutnya untuk berbicara setelah melihat tetua kedua itu menghadapi kesulitan menarik kata-katanya. Xiao Yan sedikit mengerutkan kening saat melihat Wu Chen. Kekuatannya sedikit lebih lemah dibandingkan dengan tetua kedua itu. Namun, dia pasti eksistensi sebanding dengan kepala paviliun petir angin utara Fei Tian. Dia akan sedikit bermasalah untuk ditangani. Tang Zhen ragu sejenak ketika dia mendengar ini. Dia segera menyarankan, ada terlalu banyak perbedaan dalam status Anda berdua dan Xiao Yan. Tidak baik bagi Anda untuk bertindak. Saya pikir kita harus membiarkan Huo'er melakukannya. Jika Xiao Yan mampu mengalahkan Huo'er, dia akan dianggap telah lulus. Apa yang kamu katakan? Alis Tang Huo'er di samping segera terangkat ketika dia mendengar kata-kata Tang Zhen. Nona Huo'er memang pilihan yang bagus. Namun, Xiao Yan baru-baru ini berhasil membantunya menyempurnakan pil bodhisattva api. Selain itu,
Dia adalah seorang wanita dan tanpa sadar akan menunjukkan belas kasihan. Karena itu, dia juga tidak cocok. Tetua kedua perlahan menggelengkan kepalanya saat dia melanjutkan, "Saya pikir saran tetua ketiga itu tidak buruk. Itu yang paling adil baginya untuk bertindak. Selama Xiao Yan mampu bertahan dengan 10 pertukaran di tangannya, dia akan dianggap telah berhasil." Ekspresi gatal untuk terus maju yang muncul di wajah Tang Huo'er menegang. Dia dengan marah melirik tetua kedua. Penampilannya seolah-olah dia benar-benar ingin menyerang ke depan dan memukulnya hingga babak belur. Ekspresi Tang Zhen merosot ketika dia melihat tetua kedua itu tidak setuju dengan sarannya. Hati batinnya menjadi sedikit frustrasi. Kedua orang tua yang bertele-tele ini benar-benar tidak mendengarkan kata-kata yang bagus. Lembah kepala Tang, sejak tetua kedua bersikeras membiarkan tetua Wu Chen menjadi penguji, kami akan melakukan apa yang dia katakan. Xiao Yan, yang berdiri di aula besar, akhirnya membuka mulutnya untuk berbicara ketika Tang Zhen hendak membuka mulutnya dan menegur mereka. Tang Zhen, Tang Huo'er, dan yang lainnya terkejut ketika mereka mendengar kata-kata Xiao Yan. Xiao Yan, kekuatan tetua Wu Chen adalah dari bintang 8 asli Dozong. Dia bahkan lebih kuat dari Fei Tian dari Paviliun Petir Angin Utara. Apakah Anda yakin Anda ingin membiarkan dia menjadi penguji? Tang Zhen erat merapatkan alisnya. Matanya memancar ke Xiao Yan saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Ada nada pengingat dalam kata-katanya. Xiao Yan perlahan mengangguk. Matanya menyapu ke arah tetua ketiga yang juga sedikit kaget oleh kata-katanya. Xiao Yan tahu bahwa jika dia tidak melakukan seperti yang diinginkan dua orang tua ini hari ini, sepertinya dia tidak akan bisa dengan lancar mengambil api langit 3 perubahan misterius dari lembah api pembakaran. Karena ini adalah kasusnya, dia akan melakukan apa yang mereka inginkan dan menguji kekuatan tetua ketiga ini. Meskipun kekuatan Wu Chen ini tidak lebih lemah dari Fei Tian, Xiao Yan saat ini sudah melangkah ke kelas Dozong. Kekuatannya jauh lebih kuat daripada ketika dia telah dikejar oleh Fei Tian saat itu. Seharusnya tidak bisa dipercaya seperti apa yang orang biasa bayangkan untuk bertahan selama 10 pertukaran di tangan Wu Chen. Terlebih lagi, jika dia benar-benar terdesak, dia juga akan membuat orang tua ini menderita sedikit hari ini. Tang Zhen mengerutkan kening lebih erat ketika dia melihat Xiao Yan menganggukkan kepalanya. Dia melirik kedua sesepuh bersukacita di sampingnya dan tanpa daya mengangguk. Dia berkata, "Karena Anda telah membuat pilihan ini, saya yang lama tidak memiliki metode lain. Anda hanya memiliki satu kesempatan. Jika Anda gagal lulus tes, kemungkinan bahwa api langit 3 perubahan misterius tidak memiliki kesamaan dengan Anda. Karenanya, saya harap Anda punya rencana sendiri." Xiao Yan menyeringai dan mengangguk. Dia bukan orang yang sembrono. Karena dia telah menyetujui tes ini, dia secara alami memiliki kepercayaan diri. Sebuah bintang 8 Dozong mungkin kuat, tetapi Xiao Yan juga bukan orang yang sederhana. Dia mungkin tidak berani mengatakan bahwa dia bisa mengalahkan pihak lain, tetapi ketika itu datang untuk bertahan hanya untuk 10 pertukaran, kemungkinan bahwa orang-orang tua ini telah meremehkannya. Kepala lembah, tolong yakinlah bahwa saya yang lama sadar bahwa dia telah melakukan kebaikan pada lembah api yang terbakar. Karena itu, saya tidak akan menyakitinya. Jika api langit 3 perubahan misterius bukanlah teknik rahasia tingkat atas dari lembah api yang terbakar, aku yang lama tidak akan campur tangan. Oleh karena itu, saya berharap kepala lembah akan memaafkan saya. Tetua ketiga perlahan berdiri, menoleh ke Tang Zhen dan meminta pengampunannya. Tang Zhen meliriknya sebelum mengucapkan 3 kata dari mulutnya, bertele-tele dan keras kepala. Tetua ketiga adalah tidak berkomitmen dalam menghadapi evaluasi Tang Zhen. Selama dia bisa mencegah teknik rahasia seperti itu mendarat di tangan orang luar,
tidak apa-apa kalau dia bertele-tele. Tempat ini agak terlalu kecil. Kami akan memulai tes di luar. Selain itu, saya pikir para murid di lembah akan sedikit tertarik dengan hal ini. Mari kita biarkan mereka mengamati. Itu akan bermanfaat bagi mereka. Tetua ketiga melihat ke sekeliling aula dan tertawa. Setelah itu, dia memimpin berjalan keluar dari aula. Ketika ia melewati Xiaoyan, ia mengatakan, "Karena Anda telah membantu kepala lembah memurnikan pil bodhisattva api, Anda akan diizinkan untuk memilih metode Qi atau teknik Do dari lembah api pembakaran yang termasuk dalam kategori tingkat atas bahkan jika Anda gagal dalam ujian." Itu tidak perlu. Selain itu, tetua ketiga harus menunggu sampai setelah tes sebelum mengucapkan kata-kata seperti itu. Jika tidak, Anda akan mengalami kesulitan mengambil wajah Anda jika ada perubahan tak terduga terjadi. Xiaoyan samar-samar tersenyum. Dia mengabaikan Wu Chen yang menjadi terpana karenanya. Setelah itu, dia berbalik dan berjalan keluar dari aula. Wu Chen akhirnya pulih setelah dia melihat punggung Xiaoyan. Dia segera tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Anak muda akhir-akhir ini memang arogan. Baiklah, saya yang lama akan melihat bagaimana Anda akan membuat saya yang lama tidak dapat mengambil wajah saya." Cerita pun bersambung ke episode selanjutnya. Jangan lupa di like, komen, subscribe dan share-nya ya, biar tambah semangat dan konsisten, dan dapat membantu meningkatkan kultivasi Xiaoyan. Terima kasih.